Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan. Ia ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan tantangan yang mustahil. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Raja berkata dengan nada serius, "Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa engkau mencuri jubah emasku dari ruang penyimpanan istana." Abu Nawas terkejut, tapi hanya sebentar. Ia tersenyum lalu membungkuk hormat. "Ampun tuanku, izinkan hamba membela diri dengan jujur." Abu Nawas menatap raja dengan polos dan berkata, "Tuanku yang mulia, jubah emas itu memang indah, tapi bagaimana mungkin aku bisa mencurinya? Sedangkan aku takut melihat emas, karena kilonya bisa membuatku pingsan." Raja melipat tangan. "Tapi saksi bilang jubah itu terakhir terlihat di kamarmu." Abu Nawas menjawab tenang, "Mungkin jubah itu yang berjalan ke kamarku. Emas itu kan punya kaki di pikiran orang tamak. Hamba sendiri bahkan tak pernah tahu di mana letaknya. Jangan-jangan itu hanya mimpi kolektif." Para menteri bingung. Raja mengerutkan dahi, tapi belum menyerah. Raja pun meluncurkan jurusnya. "Baiklah, kalau kau tak mencuri, jawab teka-teki ini. Apa yang lebih cepat dari kuda, lebih tinggi dari gunung, dan lebih dalam dari lautan? Jawab sekarang." Abu Nawas berpikir sebentar, lalu menguap keras sekali. "Ampun tuanku, pertanyaan ini sangat berat. Izinkan hamba tidur dulu. Siapa tahu jawabannya datang dalam mimpi." Langsung saja Abu Nawas tiduran di lantai istana, menggunakan sorbannya sebagai bantal dan mendengkur pelan. Raja melongo, para menteri saling pandang, para pengawal mulai tersenyum menahan tawa. Raja menepuk dahinya. "Abu Nawas, bangunlah. Kau benar-benar gila atau terlalu cerdik?" Abu Nawas membuka satu matanya sambil tersenyum. "Ampun tuanku, jawabannya telah datang dalam tidur. Yang lebih cepat dari kuda adalah pikiran. Yang lebih tinggi dari gunung adalah harapan. Dan yang lebih dalam dari lautan adalah kantong pajak kerajaan." Semua terdiam, lalu meledak tertawa. Bahkan raja tak kuasa menahan gelak tawa. "Abu Nawas, kau menang hari ini. Tapi hati-hati, aku akan membuat tantangan yang lebih gila lagi besok." Abu Nawas membungkuk dan berkata, "Kalau begitu, izinkan hamba tidur dulu dari sekarang, biar jawabannya datang sebelum pertanyaannya muncul." Dan begitulah dua jurus sakti Abu Nawas, jurus mengelak dan jurus mengantuk, berhasil menyelamatkan lagi. Dan rakyat Baghdad pun kembali bercerita sambil tertawa. Tak ada yang bisa menaklukkan Abu Nawas, bahkan raja sekalipun. Kisah selanjutnya. Di sebuah acara di istana Raja Harun al-Rasyid hadir seorang tamu istimewa, yaitu Habib Ba'alawi, seorang ulama dari Yaman yang terkenal membanggakan nasabnya, yang katanya tersambung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Habib ini tidak hanya berbicara tentang ilmu agama, tetapi juga sering menyisipkan cerita tentang garis keturunannya. "Aku adalah keturunan Rasulullah, maka sudah sepantasnya aku dihormati lebih dari siapapun di sini," katanya dengan suara lantang, membuat beberapa tamu istana merasa risih. Raja Harun yang tahu Abu Nawas pasti bisa menghibur suasana memanggilnya. "Abu Nawas, kemarilah. Aku ingin kau berbincang dengan Habib Ba'alawi. Tapi hati-hati, dia sangat membanggakan garis keturunannya." Abu Nawas dengan senyum tipisnya segera menghampiri Habib Ba'alawi. "Tuan Habib, sungguh mulia nasab Anda yang tersambung langsung ke Nabi. Saya ini hanya rakyat biasa. Tapi bolehkah saya bertanya?" "Silakan Abu Nawas," jawab Habib dengan nada tinggi, merasa posisinya lebih tinggi. Abu Nawas memulai dengan nada polos. "Tuan Habib, karena nasab Anda sangat mulia, saya penasaran. Apakah kemuliaan itu otomatis membuat Anda bebas dari dosa?" Habib Ba'alawi menjawab dengan yakin, "Tentu saja tidak. Tapi keturunan Nabi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat dan kehormatan." "Luar biasa," kata Abu Nawas sambil mengangguk-angguk. "Berarti
Jika Anda melakukan kesalahan, kesalahan itu tidak bisa disalahkan pada Nabi kan? Tentu saja tidak, jawab tegas sang Habib. Kalau begitu, Tuan Habib, lanjut Abu Nawas dengan senyum lecek. Mengapa Anda terus-menerus membanggakan nasab Anda? Bukankah yang penting itu amal perbuatan, bukan asal keturunan? Para tamu istana langsung menahan tawa. Sang Habib mulai gugup, tetapi mencoba mempertahankan wibawanya. Habib Alawi menjawab dengan nada tinggi. Nasabku adalah kehormatan yang harus dijaga. Kau Abu Nawas tidak tahu betapa sulitnya menjadi keturunan Nabi. Abu Nawas tersenyum santai. Tuan Habib, saya bukan keturunan Nabi. Tapi saya tahu satu hal. Di akhirat nanti, Tuhan tidak akan bertanya siapa nenek moyang kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Sang Habib mulai terpojok, tetapi tetap mencoba membalas. Tapi Abu Nawas, kau harus tahu, aku ini ibarat akar yang mulia, sedangkan kau mungkin hanya ranting liar yang tumbuh di mana-mana. Abu Nawas tertawa kecil. Tuan Habib, akar memang penting. Tapi jika pohonnya tidak berbuah, apa gunanya? Sedangkan ranting liar seperti saya, meskipun kecil, kadang bisa memberi buah yang manis. Raja Harun al-Rasyid langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Para tamu pun ikut tertawa, sementara wajah Habib mulai memerah karena malu. Melihat suasana semakin panas, Abu Nawas menambahkan, Tuan Habib, jangan marah. Anda seperti permata. Saya seperti batu biasa, tapi ingat, bahkan permata tetap harus diasah agar berharga. Sedangkan batu biasa seperti saya, kadang bisa menjadi pondasi rumah yang kuat. Sang Habib hanya terdiam, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdas, tetapi juga berbicara dengan penuh makna. Dengan malu-malu, ia berkata, Abu Nawas, kau benar, aku harus lebih banyak belajar rendah hati. Abu Nawas tersenyum, Tuan Habib, kita semua belajar. Saya pun belajar dari Anda. Tapi jangan terlalu sering bicara tentang nasab, karena Tuhan menilai dari hati, bukan dari silsilah. Raja Harun tertawa puas. Abu Nawas, kau telah menyelamatkan acara ini dari kebosanan. Habib, anggap ini pelajaran berharga. Sejak itu, Habib Alawi lebih berhati-hati dalam membanggakan nasabnya. Sementara Abu Nawas kembali menjadi pahlawan cerdik istana yang dihormati semua orang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, dua saudara datang ke hadapan Abu Nawas dengan wajah masam dan tegang. Mereka sedang berseteru karena harta warisan dari orang tua mereka yang baru saja meninggal. Mereka berdebat dan berselisih tanpa henti. Masing-masing merasa berhak atas bagian yang lebih besar. Abu Nawas, tolonglah kami. Kami tidak bisa menemukan cara membagi harta warisan ini dengan adil, kata salah satu dari mereka. Abu Nawas yang terkenal bijaksana namun penuh akal memandang keduanya dengan tatapan serius, lalu tersenyum kecil. Baiklah, aku akan membantumu membagi harta warisan ini secara adil, tapi aku punya satu syarat. Kedua saudari itu mengangguk serempak. Apa syaratnya Abu Nawas? Kami akan menurut, jawab mereka. Syaratnya, kata Abu Nawas sambil menahan tawa dalam hati. Kalian harus menjalankan metode pembagian yang kuciptakan sendiri. Jika setuju, kalian tidak boleh mengeluh atau menolak. Keduanya langsung setuju karena yakin Abu Nawas pasti akan bersikap adil. Tanpa menunda waktu, Abu Nawas meminta mereka membawa semua barang warisan ke tengah-tengah ruang sidang kecil yang ia buat di rumahnya. Di sana ada sebidang tanah, seekor kambing, dan sepeti penuh koin emas. Abu Nawas menatap harta tersebut dengan pandangan yang penuh perhatian, lalu berkata, Baik, mari kita mulai. Akan kubagi semuanya secara tepat dan adil. Kemudian ia menunjuk salah satu saudara dan berkata, Kau yang tertua, akan kuberikan bagian tanah ini. Kau bisa menggarap tanah tersebut untuk kebutuhanmu. Lalu ia menunjuk saudara yang lain. Kau yang lebih muda, kau mendapatkan kambing ini. Kau bisa memelihara dan merawatnya, lalu mengambil keuntungan dari susu dan hasilnya.
Namun kedua saudara itu tidak puas. Si sulung memprotes, "Abu Nawas, tanah ini kering. Bagaimana aku bisa mendapatkan keuntungan dari ini? Adikku dapat kambing yang bisa menghasilkan setiap hari." Dan si bungsu tak kalah kesalnya. "Bagaimana bisa aku hanya mendapatkan seekor kambing? Tanah itu lebih berharga dari kambing ini." Abu Nawas tersenyum mendengar keluhan mereka. "Oh, jadi kalian tidak puas dengan bagian masing-masing?" Mereka mengangguk. Lalu Abu Nawas mengeluarkan ide cerdasnya. "Kalau begitu, kita ubah pembagiannya. Yang tertua akan mendapatkan kambing, sedangkan yang muda akan mendapatkan tanah," katanya. Tapi seperti yang Abu Nawas duga, mereka kembali tidak puas dan mulai berdebat lagi. Si sulung merasa kambing tak cukup bernilai, dan si bungsu merasa tanahnya terlalu kering. Mereka mulai saling menyalahkan dan hampir bertengkar. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lantang, "Sudah cukup. Karena kalian tidak bisa menerima pembagian apapun dengan ikhlas, aku akan memberikan solusi terakhir. Akan kubagi semua harta ini dengan adil. Aku akan mengambil semuanya." Kedua saudara itu terkejut. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Begini," kata Abu Nawas, "daripada kalian terus berkelahi dan tak bisa menerima bagian masing-masing, lebih baik aku saja yang menyimpan harta ini. Setidaknya aku tidak perlu mendengar keributan dan pertengkaran kalian." Mendengar itu, keduanya terdiam. Mereka sadar bahwa sikap serakah mereka hanya memperkeruh keadaan. Tanpa harta tersebut, mereka justru tidak mendapatkan apa-apa. Keduanya saling pandang, lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, kami telah salah. Kami akan menerima pembagianmu tanpa protes lagi." Abu Nawas tersenyum. "Nah, itu baru sikap yang benar. Kalau begitu, aku akan membagi sesuai yang pertama. Si sulung dapat tanah, dan si bungsu dapat kambing. Dan seperti emas ini, kalian berdua akan membaginya setengah-setengah." Keduanya tersenyum dan mengangguk lega. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas atas pelajaran berharga yang ia berikan. Dan sejak hari itu, kedua saudara itu hidup damai dan tak pernah lagi berselisih soal harta. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang sahabat raja yang tak suka dengan keberadaan Abu Nawas di ruang lingkup istana. Abu Nawas sendiri juga tidak suka kepadanya. Tapi ketidaksukaan Abu Nawas bukan tanpa sebab. Abu Nawas kerap kali mempergokinya tengah menyalahgunakan kedekatnya dengan raja untuk memeras rakyat kecil. Akan tetapi setiap kali Abu Nawas mengatakan hal itu kepada baginda raja, justru malah membelanya. Baginda raja menganggap bahwa tuduhan Abu Nawas hanya karena ketidaksukaannya. Suatu hari sahabat baginda raja tersebut diangkat jadi gubernur di mana Abu Nawas tinggal. Hanya dalam waktu sebulan, Abu Nawas sudah banyak mendapatkan aduan dari masyarakat tentang perilaku gubernur barunya itu. "Wahai Abu Nawas, gubernur baru kita telah bertindak semena-mena. Ia sangat kejam sama rakyat kecil, dan ia juga sering berbuat korupsi," kata salah satu warga. "Engkau kan dekat dengan baginda raja, laporkan saja padanya Abu Nawas, biar dia dipecat," sahut lainnya. "Dia itu sahabat raja, kalau saya sendirian mengadu, tentu Paduka lebih percaya padanya," ujar Abu Nawas. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mau terus-terusan tertindas oleh ulah gubernur baru itu," kata para warga. Mendengar keluhan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan cara supaya baginda raja percaya kepadanya. "Lebih baik kita ke istana sama-sama. Nanti di hadapan baginda raja, biar aku yang bicara untuk mewakili kalian," ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa puluh warga datang menghadap baginda raja. Melihat Abu Nawas datang dengan membawa orang banyak, sempat membuat baginda raja kaget. "Ada apa, Abu Nawas? Kenapa kau bawa orang banyak sekali?" tanya baginda raja. "Mereka mau mengadukan bahwa gubernur baru yang Paduka angkat telah berbuat zalim. Ia semena-mena dengan rakyat kecil, dan ia juga sering memakan dana bantuan yang seharusnya diberikan kepada warga miskin," kata Abu Nawas memberitahu. Spontan baginda raja kaget mendengarnya. "Apa benar begitu?
Tanya Baginda Raja kepada warga yang datang. Benar Paduka Yang Mulia, jawab mereka serempak. Kalian jangan bohong ya, setahu saya gubernur kalian itu adil dan bijaksana. Ucap Baginda Raja yang tidak tahu kondisi sebenarnya. Melihat hal tersebut, Abu Nawas segera maju ke depan. Wahai Paduka Yang Mulia, apalah arti adil dan bijaksana gubernur kami jika tidak dinikmati oleh warga provinsi lain? Oleh karena itu, sudilah kiranya Baginda Raja memindahkan gubernur kami ke tempat yang lain, agar keadilan dan kebijaksanaannya bisa dinikmati seluruh rakyat, kata Abu Nawas beralasan. Mendengar itu, Baginda Raja tertawa sambil meninggalkan mereka. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas dan para rakyatnya. Begitulah cara Abu Nawas memberitahu kelakuan sahabat Baginda Raja tanpa harus menyakiti hati Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Seluruh pegawai istana diberitahu untuk kumpul di istana oleh Baginda Raja bersama para menteri. Setelah semua bawahannya itu berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku ucapkan terima kasih kepada kalian. Karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini, kata Baginda Raja. Yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah. Lanjutnya. Mendengar hal itu, para menteri bersorak kegirangan. Terima kasih Paduka Yang Mulia, kata salah seorang menteri. Di tengah suasana penuh kegembiraan, tiba-tiba salah satu menteri bertanya, Paduka Yang Mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka Yang Mulia. Tapi kenapa dia tidak diundang? Seketika Baginda Raja tersadar bahwa dirinya hampir saja melupakan seseorang yang sangat dikagumi akan kecerdikannya. Terima kasih wahai menteriku. Kau telah mengingatkanku, balas Baginda Raja. Kemudian ia memerintahkan beberapa pengawal segera memanggil Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut, karena ia melihat tidak seperti biasanya. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satupun yang absen. Ampun Paduka Yang Mulia. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Sepertinya ada masalah yang serius, tanya Abu Nawas. Tidak ada masalah apa-apa Abu Nawas. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, balas Baginda Raja. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi ada tujuan apa hamba dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka? Tanya Abu Nawas lagi. Baginda Raja lalu memberitahu akan memberikan hadiah kepada semua menteri, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa, ikut andil mengurus negeri dan rakyat. Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menteri memasuki ruangan besar yang penuh perhiasan emas. Saat ini kuhadirkan kepada kalian sebuah kebebasan, sampai waktu yang telah aku tentukan. Silakan peganglah apa yang besar yang ada di dalam ruangan ini. Dan apa yang berhasil kalian pegang akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang disenangi. Masing-masing berebut menyentuh perhiasan paling besar agar bisa menjadi miliknya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Abu Nawas tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi heran. Hai Abu Nawas, kenapa diam saja? Kau tidak butuh hadiah emas? Tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Tanpa diduga dari belakang, Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. Hai Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas makin erat memeluknya,
hingga tidak berdaya melakukan sesuatu. Abu Nawas, kau sudah gila ya? Lepaskan aku! Teriak Baginda Raja lagi. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga. Akhirnya Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil didapatkan. Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silakan dibawa pulang, kata Baginda Raja. Maka satu persatu menteri mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. Tunggu Abu Nawas, jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan dengan kau, ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. Maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu, ucap Abu Nawas. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka yang mulia, agar Paduka menjadi milikku, dan aku bisa memiliki semuanya, imbuhnya menjelaskan. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia bodoh di dunia ini lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau dia mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun akan menjadi miliknya. Jika Allah telah menjadi miliknya, semua akan ia dapatkan. Itulah alasannya kenapa hamba memeluk Paduka. Dengan begitu, hamba telah memiliki Paduka. Jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya, papar Abu Nawas sambil cengengesan. Kamu memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya, Baginda Raja mempersilakan Abu Nawas untuk memilih sendiri. Ia mempersilakan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang dia inginkan. Akhirnya, tanpa bersusah payah, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada menteri-menteri istana. Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Kata Abu Nawas. Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan, pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. Tapi kamu janji ya, hanya sebulan, kata Abu Nawas mengingatkan. Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman, jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan, kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan, kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun.
Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu ke sini, Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham, Abu Jahil. Aku ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Oh, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari, dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam setelah kembali dari rumah dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang 100 dinar. Saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti. Tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang?" goda Abu Nawas. "Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu," kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Cerdas sekali Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan di tepi sungai sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam air, dan muncullah seekor ikan raksasa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari perahu nelayan. Ikan itu menatap Abu Nawas dengan mata tajam, seakan ingin memulai percakapan. "Hai manusia, kau adalah Abu Nawas yang terkenal cerdik itu bukan?" tanya ikan raksasa dengan suara yang menggelegar.
Abu Nawas kaget, tapi ia cepat-cepat menguasai diri. Benar, aku Abu Nawas, tapi aku belum pernah berdebat dengan seekor ikan sebesarmu. Apa kau ingin mengajakku berdebat? Ikan raksasa itu tertawa, menyebabkan riak-riak besar di permukaan air. Tentu saja, aku ingin mengujimu Abu Nawas. Banyak manusia mengira aku hanya ikan biasa, tapi aku lebih pintar dari yang kau kira. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, wahai ikan raksasa, apa yang ingin kau debatkan denganku? Ikan itu mendekat dan berkata, pertanyaan sederhana, mana yang lebih berguna, tinggal di dalam air atau di daratan? Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, tentu saja di daratan. Di darat, kami manusia bisa berjalan, bekerja, memasak, dan membangun rumah. Di air, kau hanya berenang bolak-balik. Ikan itu tersenyum mengejek. Kau tak tahu kesulitan hidup di darat, Abu Nawas. Di air, aku tidak perlu susah payah memasak, karena makananku sudah langsung tersedia. Tidak perlu rumah atau tempat tinggal, karena seluruh sungai ini adalah tempatku. Hidup di air itu lebih praktis. Abu Nawas mengangguk berpikir sebentar. Tapi wahai ikan raksasa, di darat kami bisa membuat pakaian, melindungi tubuh kami dari cuaca, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kau hanya berenang sepanjang waktu, tidak bosan? Ikan raksasa itu mengibaskan ekornya dengan bangga. Bosan? Justru aku bebas berenang kemana saja, tanpa batas, tanpa terhalang oleh apapun. Dan kalau aku ingin tahu tentang daratan, aku cukup menangkap cerita-cerita dari manusia yang mendekat ke tepi sungai. Abu Nawas tertawa. Baiklah, kau punya kebebasan. Tapi ingat, kami manusia punya otak yang cerdas. Kami bisa berpikir, menemukan cara hidup baru, bahkan membangun istana. Ikan raksasa itu tersenyum licik. Begitu ya, tapi coba kau pikiran ini Abu Nawas. Di air, aku tak punya musuh yang bisa mengalahkanku, karena aku terbesar di sini. Sementara kau di darat, apakah kau benar-benar aman? Bagaimana dengan perintah raja atau masalah yang lainnya? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Wahai ikan raksasa, ternyata kau memang pintar juga. Kau benar, mungkin kehidupan di air punya kelebihan sendiri. Tapi jangan lupa, aku juga pintar beradaptasi dan menaklukkan masalah di darat. Ikan raksasa mengangguk puas. Abu Nawas, aku mengakuimu sebagai lawan yang seimbang. Meski manusia punya otak dan tinggal di darat, aku tetap bangga dengan kehidupanku di air. Mari kita setuju untuk hidup sesuai alam kita masing-masing. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, setuju. Kau adalah ikan yang bijaksana. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Dengan itu, ikan raksasa menyelam kembali ke dalam air, meninggalkan riak yang besar. Sementara Abu Nawas melanjutkan perjalanannya sambil tertawa, merenungi percakapannya yang tak biasa dengan ikan raksasa yang penuh akal. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan di pasar. Ia baru saja menerima hadiah sebotol minuman dari seorang pedagang yang sangat menghormatinya karena kecerdasannya. Botol itu terlihat sangat indah, berisi cairan berwarna merah muda yang berkilauan di bawah sinar matahari. Abu Nawas yang penasaran sambil tersenyum berkata pada dirinya sendiri, minuman ini terlihat sangat menggoda, apa salahnya mencicipinya sedikit? Tanpa berpikir panjang, ia pun membuka tutup botol dan meneguk isinya. Tak lama setelah itu, Abu Nawas merasakan kepalanya mulai pusing. Pandangannya kabur dan ia mulai berjalan sempoyongan. Aduh, kenapa ini? Kenapa kepalaku terasa berat? Gumamnya. Sambil berjalan goyah, Abu Nawas tiba-tiba bertemu dengan raja yang sedang berkeliling kota. Melihat Abu Nawas yang sempoyongan, raja pun mendekatinya dengan rasa heran. Abu Nawas, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat seperti orang mabuk? Tanya raja sedikit khawatir. Dengan suara yang sedikit melantur, Abu Nawas menjawab, Tuanku, hamba baru saja meminum sesuatu dari botol ini. Dan tiba-tiba hamba merasa seperti terbang ke awan.
Raja terkejut dan penasaran. Botol apa yang kau minum itu, Abu Nawas? Apakah itu minuman keras? Abu Nawas sambil berusaha tetap berdiri tegak menggelengkan kepalanya dengan dramatis. Oh tidak, tuanku. Ini bukan minuman keras. Ini lebih dari itu. Ini adalah minuman keajaiban. Raja yang semakin penasaran bertanya, keajaiban? Bagaimana mungkin sebotol minuman bisa membuatmu sempoyongan seperti ini? Abu Nawas dengan gaya yang sangat dramatis menjawab, minuman ini membuat hamba melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tadi hamba melihat kucing terbang, dan sekarang hamba merasa bumi berputar lebih cepat dari biasanya. Raja tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas yang terlihat seperti sedang mabuk berat. Namun di balik tawanya, ia mulai curiga dan ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Abu Nawas. Abu Nawas, biarkan aku mencicipi sedikit minuman itu. Aku ingin tahu apa yang membuatmu seperti ini. Abu Nawas yang sedang limbung dengan cepat menyembunyikan botolnya di balik jubahnya dan berkata, "Oh, tuanku, hamba tak bisa membiarkan tuanku minum ini. Minuman ini hanya untuk orang-orang yang kuat seperti hamba. Jika tuanku meminumnya, mungkin istana akan terlihat seperti menari di depan mata tuanku." Raja semakin tertawa keras mendengar lelucon Abu Nawas. Tetapi ia tetap penasaran. Baiklah Abu Nawas, katakan padaku, apa sebenarnya minuman ini? Abu Nawas yang sekarang sudah sedikit lebih stabil menjawab dengan senyum cerdik. Tuanku, ini bukan minuman keras ataupun minuman keajaiban. Ini hanya jus buah delima yang hamba dapat dari pedagang di pasar tadi. Hamba hanya bercanda, mencoba melihat bagaimana reaksi tuanku jika melihat hamba seperti ini. Raja terkejut sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi, kau berpura-pura mabuk hanya untuk mengerjaiku? Abu Nawas mengangguk dengan gaya yang lucu. Benar sekali, tuanku. Hamba hanya ingin melihat apakah tuanku akan percaya kalau hamba mabuk gara-gara jus delima. Ternyata, minuman sederhana ini bisa membuat siapapun tertawa, termasuk tuanku. Raja pun terus tertawa, sementara orang-orang di sekitarnya ikut terhibur melihat tingkah lucu Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil membuat suasana riang dan menghibur Raja dengan kecerdasannya yang penuh humor. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja mendengar kabar tentang ilmu halimun, ilmu untuk menghilang, yang konon dimiliki oleh para ahli dari negeri seberang. Dengan penuh rasa ingin tahu, Raja memanggil Abu Nawas dan memberi tugas yang cukup aneh. Abu Nawas, aku ingin kau mencari ilmu halimun. Aku ingin tahu rasanya menghilang, kata Raja dengan penuh semangat. Abu Nawas mengerutkan dahi, menyadari bahwa ini akan jadi tugas yang rumit. Namun dia tersenyum dan berkata, "Baik Baginda, beri saya waktu seminggu untuk mencari ilmu tersebut, dan saya akan kembali dengan hasilnya." Raja pun setuju dan Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Namun bukannya pergi ke negeri seberang, Abu Nawas malah pergi ke sebuah desa kecil untuk berpikir keras sambil beristirahat. Setelah seminggu, dia kembali ke istana dengan pakaian dan wajah yang penuh keyakinan. "Baginda," seru Abu Nawas dengan serius, "saya telah berhasil menemukan ilmu halimun. Saya akan membuktikannya sekarang." Raja dan para pengawal yang sudah penasaran segera berkumpul di aula istana, menunggu pertunjukan ilmu halimun dari Abu Nawas. "Baginda," kata Abu Nawas dengan dramatis, "untuk bisa menghilang, Baginda harus menutup mata dan mengucapkan mantra yang saya ajarkan ini. Halaman, halamun, halimun. Dan ingat, jangan buka mata sampai saya mengatakan sudah selesai." Raja menutup mata rapat-rapat sambil mengucapkan mantra dengan sungguh-sungguh. Halaman, halamun, halimun. Setelah Raja mengulang mantranya beberapa kali, Abu Nawas memberi isyarat kepada semua orang di aula untuk diam-diam meninggalkan ruangan. Satu persatu mereka keluar dengan hati-hati, meninggalkan Raja sendirian di dalam ruangan dengan mata masih tertutup. Setelah beberapa saat, Raja mulai merasa aneh, lalu membuka mata perlahan. Dia melihat ruangan kosong melompong, tidak ada siapapun, hanya dirinya sendiri.
Luar biasa, gumam sang raja. Ilmu halimun ini benar-benar berhasil. Aku telah menghilang, sehingga tidak ada yang bisa melihatku. Raja berjalan mondar-mandir dengan bangga, merasa sangat puas dengan keberhasilannya. Dia bahkan mulai menari-nari kecil, merayakan ilmunya yang dianggap berhasil. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk kembali bersama para pengawal dan berkata, "Baginda, kami sudah melihat kehebatan Anda menghilang. Itu sungguh menakjubkan." Raja tersenyum dengan penuh kebanggaan. "Benar, Abu Nawas, ilmu halimun ini luar biasa. Aku bisa menghilang begitu saja." Abu Nawas menahan tawa dan dengan hormat berkata, "Betul, Baginda. Tapi ingat, ilmu ini hanya bertahan jika Baginda tidak memberitahukan rahasianya kepada siapapun." Raja mengangguk serius. "Tentu, Abu Nawas, ini akan jadi rahasiaku dan rahasiamu." Abu Nawas pun meninggalkan istana sambil tertawa kecil. Dan sejak hari itu, Raja tetap yakin bahwa dirinya sudah menguasai ilmu halimun. Walaupun sebenarnya dia hanya dibiarkan sendiri di ruangan kosong. Para pengawal dan pejabat istana terus tersenyum diam-diam setiap kali Raja mengungkit tentang ilmunya yang sakti itu. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa ada seorang dukun yang terkenal sangat sakti. Konon katanya dia bisa memanggil hujan, membuat orang hilang, dan bahkan berbicara dengan jin. Namanya Mbah Guntur. Suatu hari kabar tentang kesaktian Mbah Guntur sampai ke telinga Abu Nawas. Teman-teman Abu Nawas mendorongnya untuk menantang Mbah Guntur. Mereka berkata, "Abu Nawas, kau kan cerdik. Cobalah adu ilmu dengan Mbah Guntur. Siapa tahu kau bisa menang." Abu Nawas yang suka tantangan langsung menerima usulan itu. Dengan penuh percaya diri, dia pergi ke rumah Mbah Guntur. Abu Nawas berkata, "Assalamualaikum Mbah Guntur. Saya dengar Mbah sangat sakti. Saya ingin melihat kehebatan ilmu Mbah. Bagaimana kalau kita adu ilmu?" Mbah Guntur yang merasa terhina oleh tantangan itu mengelus jenggot putihnya. "Baik Abu Nawas, kita adu ilmu. Jika kau kalah, kau harus mengakui aku yang paling sakti di desa ini." Abu Nawas tersenyum. "Setuju Mbah, tapi kalau saya menang, Mbah harus berhenti menjadi dukun." Mbah Guntur menyetujui tantangan itu, dan mereka pun sepakat untuk memulai adu ilmu. Babak pertama, ilmu terbang. Mbah Guntur berdiri dengan penuh keyakinan. Ia membaca mantranya. Dan tiba-tiba tubuhnya terangkat ke udara. Orang-orang yang menonton bersorak kagum. "Wah, hebat sekali Mbah Guntur, bisa terbang." Abu Nawas mengamati dengan tenang. Setelah Mbah Guntur mendarat, Abu Nawas tersenyum. Dia melangkah ke depan dan berkata, "Mbah, lihat aku bisa terbang lebih tinggi." Dengan percaya diri, Abu Nawas naik ke pohon besar di dekatnya, memanjat sampai ke puncak. Dari atas pohon dia berteriak, "Lihat aku, lebih tinggi dari Mbah." Orang-orang tertawa terbahak-bahak melihat kelicikan Abu Nawas. Mbah Guntur tersenyum kecut, tapi dia tidak pernah menyerah. Babak kedua menghilangkan orang. Mbah Guntur lalu menantang Abu Nawas lagi. "Sekarang, lihat aku akan membuat orang hilang." Ia memanggil salah satu penduduk desa, membaca mantranya. Dan dalam sekejap, orang itu hilang dari pandangan. Orang-orang tercengang, tak ada yang tahu kemana orang itu pergi. Abu Nawas terdiam sejenak. Lalu dengan cepat dia berdiri dan berkata, "Wah, hebat sekali Mbah. Tapi aku bisa membuat lebih banyak orang hilang." Abu Nawas lalu berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, "Orang-orang, pulanglah ke rumah masing-masing, sekarang juga." Dalam beberapa menit, semua orang di tempat itu pergi. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Lihat Mbah, aku telah membuat seluruh desa hilang." Mbah Guntur semakin bingung melihat kelicikan Abu Nawas. Namun, ia masih punya satu ilmu pamungkas. Babak ketiga berbicara dengan jin. Mbah Guntur kemudian berkata, "Sekarang, aku akan menunjukkan ilmu tertinggi. Aku bisa berbicara dengan jin." Ia mulai membaca mantranya lagi.
Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. "Ini suara jin pelindungku," kata Mbah Guntur sambil bangga. Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Ia menempuk-nempuk tanah sambil berbisik, "Hei jin, bantu aku sedikit ya." Tentu saja tidak ada yang terjadi. Tapi kemudian Abu Nawas berteriak, "Jin, jika kamu benar-benar ada, tolong bawa Mbah Guntur ke pasar dan beli sebakul sayur." Orang-orang tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan aneh Abu Nawas. Bahkan Mbah Guntur mulai tertawa, karena ia sadar bahwa Abu Nawas telah mempermainkannya. Abu Nawas lalu berkata, "Mbah, tidak usah susah-susah bicara dengan jin. Kalau butuh sayur, tinggal pergi ke pasar sendiri." Mbah Guntur tak bisa menahan tawanya lagi. Ia mengakui kekalahan dan berkata, "Abu Nawas, kau memang bukan orang biasa. Ilmumu bukan ilmu sihir, tapi ilmu kelicikan yang tak terkalahkan." Dengan itu Mbah Guntur berhenti jadi dukun. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati puas, berhasil memenangkan adu ilmu tanpa menggunakan sihir sama sekali. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas merasa ingin menjadi orang yang lebih bijaksana. Dia mendengar bahwa ada seorang guru besar yang sangat terkenal dengan ilmunya. Guru itu terkenal karena menguasai ilmu diam. Sebuah ilmu yang katanya bisa membuat seseorang tampak sangat bijaksana hanya dengan diam. Abu Nawas sangat penasaran dan dia pun berangkat menemui guru besar itu. Setelah berjalan jauh dan melewati berbagai rintangan, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah guru besar. "Guru, aku ingin belajar ilmu diam," kata Abu Nawas dengan penuh semangat. Sang guru tersenyum dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, untuk belajar ilmu diam, kamu harus melewati satu ujian sederhana. Kamu harus diam selama 1 minggu penuh, tidak berbicara sepatah kata pun. Jika kamu berhasil, maka kamu akan menguasai ilmu ini." Abu Nawas merasa ini tantangan yang mudah. Hanya diam, tentu saja aku bisa, pikirnya. Tanpa ragu, dia menerima tantangan itu. Hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar. Dia berjalan dengan tenang dan tidak mengeluarkan satu pun kata. Orang-orang di pasar terkejut melihat Abu Nawas yang biasanya cerewet. Kini diam 1000 bahasa. Mereka bertanya-tanya, apakah Abu Nawas sakit? Tapi Abu Nawas tetap diam. Hari kedua, tetangganya datang meminta tolong untuk memindahkan barang berat. Tapi karena Abu Nawas tidak boleh berbicara, dia hanya mengangguk dan melambaikan tangan tanda tidak bisa membantu. Tetangganya pun merasa heran dan kecewa. Ada apa dengan Abu Nawas? Kenapa dia tiba-tiba tidak mau bicara? Gumam tetangganya. Hari ketiga, Abu Nawas pergi ke rumah temannya untuk makan malam. Temannya menyajikan hidangan yang luar biasa enak. Namun saat temannya menanyakan pendapatnya tentang makanan, Abu Nawas hanya tersenyum dan tetap diam. Temannya menjadi bingung. Apakah masakanku tidak enak sampai Abu Nawas tidak mau berkomentar, pikirnya. Hari keempat, seorang anak kecil mengetuk pintu rumah Abu Nawas dan bertanya, "Paman, di mana arah ke rumah sakit?" Tapi karena Abu Nawas sedang belajar ilmu diam, dia hanya menunjuk ke arah yang salah tanpa bicara apa-apa. Anak kecil itu pun akhirnya tersesat dan malah berakhir di kandang kambing. Hari kelima, Abu Nawas sudah mulai merasa sulit. Diam selama ini ternyata melelahkan. Dia rindu untuk tertawa, bercanda, dan bercerita dengan orang-orang. Namun, dia tetap teguh berusaha menyelesaikan tantangan ini. Pada hari ketujuh, Abu Nawas datang lagi ke rumah sang guru. "Guru, aku sudah diam selama 7 hari. Apakah sekarang aku sudah menguasai ilmu diam?" Sang guru tertawa kecil dan berkata, "Abu Nawas, ternyata diam itu tidak selalu membuat kita bijaksana. Terkadang
kita justru perlu berbicara untuk membantu orang lain dan membuat hidup lebih ceria. Abu Nawas terkejut, namun dia menyadari betapa benarnya kata-kata guru itu. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia berkata, "Wah, ilmu diam ternyata lebih sulit dari yang kukira. Terima kasih, guru. Aku akan kembali berbicara lagi. Dan kali ini, aku akan memilih kapan harus bicara dan kapan harus diam." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas ditunjuk oleh raja untuk menjadi hakim sementara di istana karena hakim kerajaan sedang sakit. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau mengadili kasus perceraian ini. Tunjukkan kebijaksanaanmu." Abu Nawas meskipun tidak biasa menjadi hakim menerima tugas itu. Di depan Abu Nawas ada sepasang suami istri yang sedang berseteru. Sang suami ingin bercerai karena merasa istrinya terlalu galak, sedangkan sang istri merasa suaminya terlalu pelit. Abu Nawas memulai sidang dengan penuh wibawa. "Baiklah, ceritakan masalah kalian satu persatu," katanya. Sang suami langsung berkata dengan nada kesal, "Istriku ini seperti naga. Setiap hari aku dimarahi. Tidak peduli aku bekerja keras seharian." Sang istri tidak mau kalah. "Dia ini pelitnya luar biasa. Bahkan untuk makan, aku harus hitung-hitung dulu agar tidak dimarahi." Abu Nawas mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, Ini masalah besar. Aku harus berpikir." Sambil berpikir, Abu Nawas meminta waktu sejenak dan beranjak keluar ruangan. Tapi begitu ia kembali, ia mendapati pasangan itu sudah bertengkar hebat. Suaminya berkata, "Aku sudah tidak tahan, kau tidak pernah puas." Istrinya membalas, "Kalau kau tidak pelit, aku juga tidak akan marah-marah." Abu Nawas bingung bagaimana cara menyelesaikan pertikaian itu tanpa memperlukan dirinya sendiri. Akhirnya ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas berdiri dengan tegas. "Baiklah, karena kalian berdua tidak bisa akur, aku akan memberi kalian hukuman." Pasangan itu terkejut. "Hukuman? Apa maksud Anda, Tuan Hakim?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalian akan dihukum tinggal bersama selama 3 bulan di penjara istana. Kalian harus makan, tidur, dan melakukan semua kegiatan bersama. Jika setelah 3 bulan kalian masih ingin bercerai, maka aku akan menyetujuinya." Pasangan itu saling menatap. Sang suami tampak takut dan berkata, "3 bulan bersama dia di penjara, aku bisa mati muda." Sang istri juga ragu. "3 bulan dengan orang sepelit dia, aku bisa kelaparan." Akhirnya mereka berdua sepakat untuk berdamai. "Kami akan mencoba untuk rukun kembali, Tuan Hakim. Tidak perlu di penjara." Abu Nawas tersenyum lebar. "Bagus, itu keputusan bijak. Ingat, lebih baik hidup rukun daripada saling menyalahkan." Raja yang mendengar kabar ini tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar hakim yang unik. Kau hampir dipermalukan, tapi akhirnya justru berhasil menyelesaikan masalah." Abu Nawas dengan rendah hati menjawab, "Baginda, menjadi hakim bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal kebijaksanaan dan sedikit akal-akalan." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas mendengar bahwa ada sebuah ilmu baru yang disebut ilmu mantek. Ilmu tentang logika dan cara berpikir yang benar. Karena Abu Nawas selalu penasaran, ia memutuskan untuk menemui seorang guru besar yang terkenal ahli dalam ilmu mantek. Setelah Abu Nawas duduk di hadapan sang guru, guru itu pun mulai berbicara. "Abu Nawas, ilmu mantek adalah ilmu yang sangat penting. Dengan ilmu ini, kamu bisa mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui hanya dengan petunjuk kecil. Mau aku beri contoh?" "Silakan, guru," jawab Abu Nawas dengan penuh semangat. Guru itu lalu bertanya, "Apakah kamu punya kambing di rumah?" Abu Nawas sedikit bingung, tapi ia menjawab, "Ya, saya punya kambing." "Kalau begitu,
Karena kamu punya kambing, pasti kamu punya tempat untuk mengikatnya di halaman, bukan? Abu Nawas berpikir sejenak dan menjawab, "Benar, saya punya. Jika kamu punya tempat untuk mengikat kambing di halaman, pasti kamu punya rumah, bukan?" Abu Nawas mulai terkesan dengan logika sang guru. "Ya, saya punya rumah." Guru itu melanjutkan, "Kalau kamu punya rumah, pasti kamu sudah menikah dan punya istri, bukan?" Abu Nawas mengangguk, "Benar sekali. Jika kamu punya istri, pasti kamu punya anak." Abu Nawas tersenyum, "Ya, saya punya anak. Dan jika kamu punya anak, itu artinya kamu adalah orang yang bahagia dan kaya." Abu Nawas terkagum-kagum. "Luar biasa, Guru. Hanya dengan satu pertanyaan tentang kambing, Anda bisa menyimpulkan bahwa saya adalah orang kaya." Sang guru tersenyum bangga. Itulah kehebatan ilmu mantek. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas bertemu dengan temannya yang tampak bingung dan gelisah. Temannya itu bertanya, "Abu Nawas, aku dengar kamu belajar ilmu mantek. Bisa kamu ajari aku?" Abu Nawas berpikir sejenak dan memutuskan untuk meniru metode gurunya. Dia bertanya, "Apakah kamu punya kambing di rumah?" Temannya tampak terkejut. "Tidak, aku tidak punya kambing." Abu Nawas mengangguk bijak dan berkata, "Kalau begitu, kamu pasti belum menikah, tidak punya rumah, dan pasti kamu sangat miskin dan tidak bahagia." Temannya langsung marah dan berteriak, "Apa? Aku hanya tidak punya kambing." Abu Nawas hanya tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa ilmu mantek mungkin tidak selalu berhasil untuk semua orang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas telah memiliki ilmu laduni. Ilmu yang katanya datang langsung dari Allah tanpa perlu belajar. Konon, ilmu ini membuat seseorang tahu segala hal tanpa perlu bersusah payah mencari pengetahuan. Seluruh penduduk Baghdad gempar, dan mereka penasaran apakah benar Abu Nawas memiliki ilmu sehebat itu. Suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar tersebut, dan segera memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata Raja sambil tersenyum penuh arti, "aku mendengar bahwa kau sekarang memiliki ilmu laduni. Benarkah itu?" Abu Nawas yang terkenal cerdik tahu bahwa ini pasti jebakan. Tenang-tenang ia menjawab, "Tentu Baginda, ilmu laduni ini sangat luar biasa. Aku bisa tahu segala hal tanpa perlu belajar." Raja yang penasaran ingin menguji Abu Nawas. Ia pun berkata, "Kalau begitu, aku ingin bertanya sesuatu. Di mana letak pusat dunia ini?" Abu Nawas mengangguk dengan yakin. "Baginda, pusat dunia tepat berada di tempat kaki saya berpijak." Raja terkejut mendengar jawaban itu. "Bagaimana kau bisa begitu yakin?" Abu Nawas tersenyum. "Jika Baginda tidak percaya, Baginda bisa mengukur sendiri dari ujung dunia yang satu ke ujung yang lain. Bukankah pusatnya pasti ada di sini?" Raja Harun al-Rasyid tidak bisa menyangkal logika Abu Nawas. Namun, ia belum puas. "Baiklah, kalau begitu aku ingin tahu hal lain. Berapa jumlah bintang di langit?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Jumlah bintang di langit sama dengan jumlah rambut di ekor keledai Baginda." Raja yang tak menyangka jawaban itu mengerutkan kening. "Bagaimana bisa begitu?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Jika Baginda tidak percaya, kita bisa mencabut semua rambut di ekor keledai Baginda. Kemudian kita menghitungnya. Setelah itu, Baginda harus menghitung semua bintang di langit dan membandingkannya." Raja Harun al-Rasyid mulai tersenyum geli, tapi dia masih ingin melanjutkan ujiannya. "Baiklah, Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir.
apa yang sedang kau pikirkan sekarang?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Baginda sedang berpikir bahwa aku akan menjawab pertanyaan ini dengan benar." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. "Abu Nawas, kau memang penuh akal. Ilmu ladinimu sungguh mengagumkan. Bukan karena kau tahu segalanya, tapi karena kecerdikanmu selalu membuat orang lain terdiam." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.